Perkenalkan, nama saya Mega Melati Gultom, NIM 18405060, Prodi S1 Akuntansi semester 6 pagi, STIE Sultan Agung Pematang Siantar. Pada tugas mata kuliah etika profesi ini, saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus pelanggaran pada etika akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Subbab yang akan dijelaskan ada dua, yaitu 1. Kasus pelanggaran etika pada akuntansi keuangan. 2. Kasus pelanggaran etika pada akuntansi manajemen. 1. Kasus pelanggaran pada akuntansi keuangan pada PT Muzatek Jaya. Permasalahan: kasus pelanggaran standar profesional akuntan publik kembali muncul. Menteri Keuangan pun memberi sanksi pembekuan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membekukan izin akuntan publik kepada Dr. Randus Petrus Mitrawinata dari kantor akuntan publik. Dr. Randus Mitrawinata dan rekan selama 2 tahun terhitung sejak 15 Maret 2007. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Departemen Keuangan Samsur Said dalam siaran pers yang diterima Hukum Online Selasa 27 Maret menjelaskan sanksi pembekuan izin diberikan karena akuntan publik tersebut melakukan pelanggaran terhadap standar profesional akuntan publik. Pelanggaran itu berkaitan dengan pelaksanaan audit atas laporan keuangan PT Muzatek Jaya tahun buku terakhir 31 Desember 2004 yang dilakukan oleh Petrus. Selain itu, Petrus juga telah melakukan pelanggaran atas pembatasan penugasan audit umum dengan melakukan audit umum atas laporan keuangan PT Muzatek Jaya, PT Luhur Arta Kencana dan Apartemen Nuansa Hijau sejak tahun buku 2001 sampai dengan 2004. Selama izinnya dibekukan, Petrus dilarang memberikan jasa atestasi termasuk audit umum, review, audit kinerja, dan audit khusus. Yang bersangkutan juga dilarang menjadi pemimpin rekan atau pemimpin cabang kantor akuntan publik, namun dia tetap bertanggung jawab atas jasa-jasa yang telah diberikan, serta wajib memenuhi ketentuan mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan. Pembekuan izin oleh Menteri Keuangan tersebut sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan nomor 423/KMK.06/2002 tentang jasa akuntan publik sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 359/KMK.06/2003. Analisis: pada kasus ini, yaitu dibekukannya izin Dr. Randus Mitrawinata dan rekan dari kantor akuntan publik karena akuntan publik tersebut melakukan pelanggaran terhadap standar profesional akuntan publik, dan kasus pelanggaran lainnya seperti Joko Sutarjo dari kantor akuntan publik Hertanto, Joko, Ika, dan Sutrisno melakukan pelanggaran atas pembatasan penugasan audit dan pembekuan izin terhadap akuntan publik Justinus Aditya Sidharta yang terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap standar profesional akuntan publik. Berkaitan dengan laporan audit atas laporan keuangan konsolidasi akan mencoreng nama baik dari akuntan publik, dan hal ini akan sangat merugikan seperti hilangnya kepercayaan masyarakat. Dari kasus di atas juga dapat disimpulkan bahwa terjadi pelanggaran terhadap salah satu prinsip etika profesi, yaitu prinsip standar teknis, di mana dalam standar teknis setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Standar teknis dan standar profesional yang harus ditaati oleh anggota adalah standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia, International Federation of Accountants, Badan Pengatur, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Solusi: sebaiknya orang yang melakukan tindakan tersebut
harus ditindaklanjuti agar tidak terjadi hal-hal seperti kasus di atas karena akan berdampak kerugian dalam segi finansial. Selain itu, umur ekonomis dari jalan yang sudah dibuat tidak sesuai dengan perhitungan yang sebenarnya. Kasus kedua yaitu kasus pelanggaran pada akuntansi manajemen pada PT Kereta Api Indonesia atau KAI. Permasalahan, kasus PT Kereta Api Indonesia menarik untuk dicermati karena kasus ini dapat terjadi di perusahaan lainnya. Apapun permasalahan yang terjadi apabila antara direksi dan komisaris terjadi perbedaan pendapat, yang rugi adalah perusahaan. Selain itu, masing-masing pihak yang sedang berselisih pendapat, yaitu direksi maupun pihak yang sedang berselisih pendapat seperti komisaris juga akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu sehingga akan sangat merugikan perusahaan, yang pada akhirnya akan mengganggu keberlangsungan perusahaan. Kasus PT Kereta Api Indonesia bermuara pada perbedaan pandangan antara manajemen dan komisaris, khususnya komisaris yang merangkap sebagai ketua komite audit, di mana komisaris tersebut menolak menyetujui dan menandatangani laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor eksternal, dan komisaris meminta untuk dilakukan audit ulang agar laporan keuangan dapat disajikan secara transparan dan sesuai dengan fakta yang ada. Selain itu, terjadinya kasus PT Kereta Api Indonesia adalah karena rumitnya laporan keuangan. Hal ini karena terdapat ratusan stasiun, puluhan depo dan gudang yang seluruhnya memiliki laporan keuangan yang terpisah, sehingga yang berpotensi menyebabkan masalah maupun perbedaan pendapat di kemudian hari. Hal ini ditambah lagi dengan kenyataan bahwa baru sebagian kecil proses akuntansi dilaksanakan dengan komputer. Sebenarnya sistem akuntansi PT Kereta Api Indonesia cukup modern untuk penyusunan laporan keuangan dan informasi manajemen. Namun karena kedua hal tersebut di atas, maka sistem akuntansi tersebut tidak dapat berfungsi dengan baik. Kenyataan lain yang turut mendorong terjadinya kasus laporan keuangan ini adalah bahwa proses akuntansi dan laporan keuangan hanya urusan bagian akuntansi. Unit lain kurang terlibat sehingga hal ini jelas menyulitkan bagi bagian akuntansi. Analisis. Dalam kasus ini, PT Kereta Api Indonesia terdeteksi adanya kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Ini merupakan suatu bentuk penipuan yang dapat menyesatkan investor dan stakeholder lainnya. Kasus ini juga berkaitan dengan masalah pelanggaran kode etik profesi akuntansi. Diduga terjadi manipulasi data dalam laporan keuangan pada tahun 2005. Perusahaan BUMN itu dicatat meraih keuntungan sebesar 6,9 miliar rupiah. Padahal apabila diteliti dan dikaji lebih rinci, perusahaan justru menderita kerugian sebesar 63 miliar rupiah. Komisaris PT Kereta Api Indonesia Hekwinus Manao, yang juga sebagai Direktur Informasi dan Akuntansi Direktorat Jenderal Pembendaharaan Negara, Departemen Keuangan mengatakan, laporan keuangan itu telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik S. Manan. Audit terhadap laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia untuk tahun 2003 dan tahun-tahun sebelumnya dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan. Sedangkan untuk tahun 2004 diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Akuntan Publik. Berikut ditemukan adanya kejanggalan dari laporan keuangan tahun 2005, yaitu 1. Pajak pihak ketiga sudah 3 tahun tidak pernah ditagih. Tetapi dalam laporan keuangan itu dimasukkan sebagai pendapatan selama tahun 2005. Dan kewajiban PT Kereta Api Indonesia untuk membayar surat ketetapan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 95,2 miliar rupiah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada akhir tahun 2003 disajikan dalam laporan keuangan sebagai piutang atau tagihan kepada beberapa pelanggan yang seharusnya menanggung beban pajak itu. Padahal berdasarkan standar akuntansi, pajak pihak ketiga yang tidak pernah ditagih itu tidak bisa dimasukkan dalam aset.
Di PT Kereta Api Indonesia ada kekeliruan direksi dalam mencatat penerimaan perusahaan selama tahun 2005. 2. Penurunan nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan sebesar 24 miliar rupiah yang diketahui pada saat dilakukan inventarisasi tahun 2002. Diakui manajemen PT Kereta Api Indonesia sebagai kerugian secara bertahap selama 5 tahun. Pada akhir tahun 2005 masih tersisa saldo penurunan nilai yang belum dibebankan sebagai kerugian sebesar 6 miliar rupiah yang seharusnya dibebankan seluruhnya dalam tahun 2005. Ketiga, bantuan pemerintah yang belum ditentukan statusnya dengan modal total nilai kumulatif sebesar 674,5 miliar rupiah dan penyertaan modal di negara sebesar 70 miliar rupiah oleh manajemen PT Kereta Api Indonesia disajikan dalam neraca per 31 Desember 2005 sebagai bagian dari hutang. Keempat, manajemen PT Kereta Api Indonesia tidak melakukan pencadangan kerugian terhadap kemungkinan tidak tertagihnya kewajiban pajak yang seharusnya telah dibebankan kepada pelanggan pada saat jasa akuntannya diberikan. PT Kereta Api Indonesia tahun 1998 sampai 2003. Perbedaan pendapat terhadap laporan keuangan antara komisaris dan auditor akuntan publik terjadi karena PT Kereta Api Indonesia tidak memiliki tata kelola perusahaan yang baik. Ketiadaan tata kelola yang baik itu juga membuat komite audit atau komisaris PT Kereta Api Indonesia baru bisa mengakses laporan keuangan setelah diaudit akuntan publik. Akuntan publik yang telah mengaudit laporan keuangan tahun 2005 segera diperiksa oleh Badan Peradilan Profesi Akuntan Publik. Jika terbukti bersalah, akuntan publik itu diberi sanksi teguran atau pencabutan izin praktik. Solusi. Yang pertama, harus ada upaya untuk membenarkan kesalahan bertahun-tahun lalu karena konsistensi yang salah tidak boleh dipertahankan karena kesalahan-kesalahan sudah terakumulasi dari tahun-tahun sebelumnya. Kedua, komite audit tidak berbicara kepada publik karena esensinya komite audit adalah organ Dewan Komisaris sehingga pendapat dan masukan komite audit harus disampaikan kepada Dewan Komisaris. Apabila Dewan Komisaris tidak setuju dengan komite audit, namun komite audit tetap pada pendiriannya, komite audit dapat mencantumkan pendapatnya pada laporan komite audit yang terdapat dalam laporan tahunan perusahaan. Ketiga, komite audit dan Dewan Komisaris sebaiknya melakukan inisiatif untuk membangun budaya pengawasan dalam perusahaan melalui proses internalisasi, sehingga pengawasan merupakan bagian dari yang tidak terpisahkan dari setiap organ dan individu dalam organisasi. Selain itu, manajemen menyusun laporan keuangan harus secara tepat waktu, akurat, dan komite audit menjembatani agar semua pihak di perusahaan terlibat aktif dalam pengawasan. Demikian hasil dari penjelasan saya mengenai contoh kasus pelanggaran etika dalam akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.